Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rina Aulia Pratiwi, mahasiswa Magister Pendidikan Matematika di Universitas Ahmad Dahlan. Sini saya akan menjelaskan mengenai analisis, klasifikasi, dan visualisasi dataset untuk memenuhi UAS mata kuliah data sains dalam pendidikan. Dataset yang saya ambil di sini adalah data sekunder bidang pendidikan yang mana ini akan mencantumkan informasi dari sekolah yang ada di Indonesia. Data ini saya peroleh dari rapor public assessment nasional tahun 2024 oleh Guru Tingkat SMP atau MTS yang diunggah pada website Kemendikbud. Nah, dataset ini berawal mula berjumlah 259.075 sampel dengan 76 variabel. Dari 76 variabel ini saya hanya mengambil 5 variabel, yaitu status sekolah, kemudian jumlah rombel atau rombongan belajar, jumlah pendidik, jumlah ruang kelas, dan jumlah peserta. Dari 5 variabel ini terdapat banyak sampel yang mengalami missing value, yaitu beberapa variabel datanya kosong atau berlabel non-available. Nah, ini harus dilakukan data cleaning. Di sini saya menggunakan RStudio untuk melakukan data cleaning. Setelah dilakukannya data cleaning, didapati sebanyak 213.775 sampel itu sudah bersih dan dapat digunakan untuk analisis selanjutnya. Sedangkan 45.300 sampel itu yang mengalami missing value sehingga akan dihapuskan dari dataset. Selanjutnya mengenai variabel-variabel yang telah saya debatkan tadi itu akan saya gunakan untuk mengklasifikasikan status sekolah kayak antara sekolah negeri atau swasta. Ini menggunakan model regresi logistik yang mana ini adalah model yang paling sesuai untuk memprediksi ketika kondisi hanya ada dua kemungkinan kategori untuk tugas ataupun kasus saya ini, yaitu antara sekolah tersebut negeri atau sekolah tersebut swasta. Nah, variabel prediktor di sini saya menggunakan jumlah rombel, jumlah pendidik, jumlah ruang kelas, dan jumlah peserta didik. Dari pemodelan yang telah saya lakukan, didapati bahwa untuk nilai dari p-value-nya itu lebih kecil dari 0,05 sehingga seluruh variabel prediktor di sini itu signifikan. Hanya ketika kita melihat dari arah koefisiennya itu ada yang positif dan ada yang negatif. Untuk jumlah rombel, ruang kelas, dan peserta didik ini berpengaruh positif terhadap peluang bahwa sekolah tersebut akan cenderung berstatus negeri. Sedangkan untuk jumlah pendidik ini karena negatif, maka dia itu lebih berpeluang ke cenderung sekolah itu menjadi sekolah swasta. Baik, selanjutnya yaitu adalah visualisasi data yang saya gunakan. Itu di sini untuk perbandingan jumlah sekolah negeri dan swasta adalah pie chart. Saya menggunakan pie chart ini karena dapat menggambarkan secara jelas mengenai perbandingan antara sekolah yang negeri dan sekolah yang swasta. Sekolah negeri itu berjumlah 166.160 sekolah dengan besar persen 77,3%. Sedangkan sekolah swasta adalah 47.615 sekolah dengan persentase 20,2%. Jadi menilai bahwa untuk sekolah negeri itu dia lebih dominan dalam data center. Kemudian untuk visualisasi scatter plot mengenai hubungan antara seluruh variabel prediktor ini dengan status sekolah. Di sini saya mengambil yang pertama adalah hubungan antara jumlah rombel dengan status sekolah negeri dan juga status sekolah swasta. Kita dapat melihat bahwa untuk sekolah negeri dan sekolah swasta itu cenderung sama. Dia relatif antara nilai rendah ke menengah. Yang mana dapat kita lihat eh, untuk masing-masing data memiliki nilai yang outlier, jadi ada yang nilai yang lebih besar. Kemudian yang kedua, di sini saya menggunakan scatter plot lagi untuk hubungan jumlah pendidik dengan status sekolah. Kita bisa lihat di sini untuk sekolah negeri itu sebaran datanya jauh lebih luas. Juga tidak hanya berkumpul di satu area saja berbanding dengan sekolah swasta yang cenderung berkumpul di satu area yang lebih dekat. Nah, namun ini kalau kita sesuaikan dengan kode reduksi tadi, dia berpengaruh signifikan memang tapi koefisiennya negatif. Jadi kita bahwa meskipun
Sekolah negeri itu terlihat memiliki lebih banyak pendidik, tapi jika dibersamai dengan ketiga variabel lain, maka cenderung peningkatan jumlah pendidik ini membuat sekolah tersebut jadi sekolah swasta. Yang ketiga adalah standar plot melihat hubungan jumlah ruang kelas dengan sekolah negeri dan swasta. Kita bisa melihat bahwa sekolah negeri itu cenderung lebih banyak ruang kelasnya ketimbang sekolah yang swasta. Sekolah swasta ini cenderung lebih sedikit. Namun memang ada beberapa uh, ruang sekolah yang memiliki ruang kelas lebih banyak kalau besar yaitu outlier. Scatterplot ini juga dapat mendukung model regresi yang tadi. Bahwa ini berpengaruh signifikan juga berpengaruh positif untuk menunjukkan bahwa sekolah tadi itu cenderung merupakan sekolah negeri. Baik, dilanjutkan untuk scatterplot berikutnya yaitu scatterplot antara hubungan jumlah peserta didik dengan sekolah negeri dan swasta. Dari scatterplot ini, kita lihat sebaran datanya jauh lebih luas dan bervariasi dibandingkan dengan sekolah swasta. Sekolah swasta ini hanya berkumpul pada yang lebih rendah. Meskipun memang ada sekolah yang kita lihat cukup tinggi, nah ini sesuai juga dengan model tadi karena dia berpengaruh signifikan dan juga berpengaruh positif untuk menentukan sekolah tersebut adalah sekolah negeri. Dari model regresi dan juga visualisasi tadi disebutkan bahwa semua variabelnya berpengaruh signifikan untuk menentukan sekolah status dari sekolah itu. Nah, untuk variabel yang berpengaruh positif untuk menentukan sekolah negeri itu ada di Toronto, ruang kelas, dan peserta didik. Sedangkan untuk variabel yang berpengaruh negatif, jadi dia cenderung malah membuat sekolah tersebut berstatus swasta, itu ada jumlah dari pendidik. Kemudian untuk kendala yang saya alami selama melakukan analisis itu ada dua, yaitu missing value atau kehilangan atau kekosongan data, di mana saya mengatasinya dengan melakukan data cleaning. Saya membuat data cleaning ini dengan berbantuan RStudio. Kemudian kendala berikutnya adalah ukuran dataset yang besar. Ini harus secara teliti untuk memodelkan dan kualifikasinya. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.